wassalamu ala la ilaha illallah wahdahu la syarika la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safi wa khalilu addal amana wa nasahal umma jahada fi sabili haqqa jihadi. Rekan-rekan semuanya dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan kajian kita terhadap surat Luqman. Kita sampai di ayat yang ke-30 dengan saya kemarin, tapi saya ingin ngawali lagi dari ayat ke-29 karena mungkin ada beberapa poin yang kemarin luput ya. 29 insyaallah semoga bisa selesai sampai 34, jadi kita selesai. Kalau enggak ya kita lanjutkan besok hari lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara as-samsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Poin yang pertama yang paling berbeda adalah di surah Luqman ini ada 3 kata yang maknanya adalah tidakkah kamu perhatikan, tapi menggunakan 2 model. Satu menggunakan bentuk jamak alam tarau, ada wawunya belakang, yang di ayat ke-20 insyaallah ya. 20 ya maftuha. Ya insyaallah. 20. Alam tarau ya, oke. Yang di ayat ke-29 dan 31 menggunakan bentuk bukan jamak ya, alam taro. Jadi alam tarau sama alam taro. Menarik kalau kita perhatikan itu. Jadi ada 3 alam taro. Jadi Allah meminta kita untuk memikirkan, tidakkah kamu mengetahui? Ya, have you not seen? Gitu kira-kira. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu menganalisis? Maunya begitu. Jadi hal pertama yang menarik itu, iman itu dalam agama kita selalu dikaitkan dengan logika, dengan rasionalitas. Jadi agama yang paling rasional menurut saya ya, dan bahkan menantang orang yang sok rasional dan logis untuk memikirkan tentang ajaran agama itu, ya Islam menurut saya. Sampai kalau ketemu dengan orang non di luar Islam ya, biasanya tidak begitu cara mempelajari agama. Udahlah terima sajalah, ini doktrin agama. Makanya doktrin itu sesuatu yang you harus terima. Ya, udah ndak ada opsi lagi, you have to take it. Udah harus nerima. Nah, yang menarik dalam agama kita itu cara Allah mengokohkan keyakinan kita terhadap agama itu justru menggunakan rasio. Afala tatafakkarun, afala taqilun, atau alam taro. Ya dah. Dan itu beresiko sekali loh kalau agama itu tidak benar, ya dah. Karena seperti menantang alam taro, tiba-tiba diteliti beneran pakai akal kok tidak bener, ya kan buyar berarti agama nih. Ya kan keren banget tuh kalau kita pikirkan Islam itu. Oke. Nah, ada sekian banyak ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu memahami. Nah, di surat Luqman ada 3. 1, alam tarau annallaha sakhkhara lakuma fis samawati wa fil ard kemarin. Tidakkah kamu berpikir bagaimana Allah menundukkan apa saja yang ada di langit dan bumi? Oke. Sekarang ini, tidakkah kamu memahami atau tidakkah kamu berpikir bagaimana Allah SWT memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam? Oke, yang kedua. Nanti yang ketiga, kita juga disuruh berpikir tentang alam taro anallaha, bagaimana Allah menjalankan perahu. Kita masih belum ya, di laut. Jadi ada 3 alam taro. Nah, yang pertama yang kita pikirkan adalah kenapa alam taro yang pertama jamak, tapi yang kedua dan ketiga di surat Luqman itu menggunakan bentuk mufrad. Ya, alam taro tidak bentuk jamaknya, ya, bukan alam tarau, anta di sini, ya, bukan antumnya di sini, ya. Oke, kalau kita perhatikan ini. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang dipakai sebelumnya dan sesudahnya, memang nanti kita temukan cocoknya memang yang di atas menggunakan alam taro, yang di bawah memang menggunakan alam taro tanpa jamak. Misalnya ya, sini bagi. Misalnya, kalau kita perhatikan misalnya yang awal ya. Allah berkata khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha jamak dia.
Alam tarau, baru kemudian alam tarau annallaha sakhkhara lakum. Setelah itu kaitannya itu semuanya dibikin jamak. Tapi kalau nanti yang dua ini, yang alam tarau annallahu yulijul laila sama alam tarau annal fulka tajri fil bahri, itu tidak begitu. Setelahnya semuanya kecil-kecil, semuanya tidak jamak maksud saya. Nanti diperhatikan ya, misalnya ini. Alam tarau annallahu sakhkhara lakum. Setelah itu khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha yang pertama. Yang kedua, hadza khalqullah fa'aruni. Jamak lagi. Ya. Jadi memang matchingnya harus pakai jamak. Sementara yang alam taro di sini, lihat setelahnya alam taro anallahu yulijul laila, terus habis itu nanti sebelumnya tadi wa man kafara fala yahzunka kufruh. Ya, semuanya menggunakan kamu, bukan antum, tapi anta. Makanya secara keserasian memang tepat menggunakan yang di atas pakai antum, yang di bawah pakai anta. Poin nomor 1. Poin nomor 2 yang mungkin perlu di highlight ya, karena kemarin kita belum. Yang kedua adalah meskipun di sini alam taronya itu tidak dibikin jamak, tetapi alam taro di sini itu bahkan lebih jamak daripada alam tarau yang pakai wawu. Kenapa? Karena alam taro yang di sini ini fungsinya untuk fungsinya justru untuk menyebut masing-masing dari orang yang ada di dalam kumpulan. Seperti kalau saya begini, saya bilang, tidakkah kamu berpikir? Berarti ke siapa itu? Ya ke siapapun saja, ya ke kamu. Jadi meskipun menyebut anta, tapi maknanya jauh lebih besar daripada antum, gitu. Itu katanya para ulama mufassirin ketika menggunakan alam taro. Jadi di sini alam taro fungsinya jauh lebih luas. Ya. Oke, itu poinnya. Berikutnya, yang ketiga, yang mungkin kemarin belum ditekankan. Kalau sampean perhatikan di sini, semuanya fi'il madi, semuanya fi'il mudhari, kecuali satu yang fi'il madi. Alam taro mudhari, anallahu yuliju mudhari. Ya, laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ya, kullu yajri mudhari mana? Wa anallahu bima ta'maluna mudhari' maneh. Satu-satunya yang fi'il madinya sakhkhara syamsa wal qamar. Nih kita kalau baca Quran itu antik sendiri. Kita ini kan kalau menulis biasanya satu kalimat ya, kalau menggunakan present tense ya present tense semuanya lah. Kalau satu kalimat itu past tense ya past tense semuanya lah begitu toh. Ini enggak. Alam taro anallahu yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Moro-moro wa sakhkhara syamsa. Itu kan aneh sendiri itu. Iya ya, kenapa kok sakhkhara syamsa? Kenapa kok tidak dibikin fi'il mudhari? Karena nanti menariknya. Mari kita lihat. Allah itu menyuruh kita berpikir tentang perubahan siang dan malam. Kita tahu itu bumi itu kan dia berputar pada porosnya. Ini rata-rata anak pesantren Mas. Nah, ini tidak ngerti IPA ya. Insya Allah wis lupa ngono-ngono. Rotasi. Nggak ada contohnya saya. Gini lah. Berarti kalau ini benda ya, terus ada porosnya gini. Dia berputar terus gini. Gini apa namanya itu? Rotasi namanya ya. Jadi bumi kita itu berotasi sendiri gini. Terus putar gini. Okay. Sini katakanlah ini matahari ya. Ini berotasi gini. Sambil berotasi sambil muter. Terus muter gini. Yang ini namanya rotasi, yang ini namanya apa? Revolusi. Ini pelajaran SMP. Ya. Nah, Allah itu nyuruh mikirin kita itu. Yang menarik, sebenarnya kan gini ya, kita itu mestinya dulu waktu belajar itu untuk mengenalkan kita kepada Allah. Lah gitu toh mestinya dulu itu. Sayangnya kita lupa. Nanti bayangin nanti apalagi Allah ketika Allah bicara tentang anallaha innal fulka Allah menjalankan perahu tadi nanti ya. Itu nanti siapa yang mikir? Archimedes yang mikir. Menariknya. Mari kita pikirkan ya. Jadi Allah itu nyuruh bikin, lihat bagaimana kalimatnya Allah itu yulijul lail. Al-ilaj ay al-idkhal. Memasukkan ya. Yuliju al-ilaj itu Allah memasukkan. Jadi kan kalau kita lihat rotasi itu memang seperti memasukkan toh ya. Sini siang nih.
Karena terpapar matahari sini toh. Tapi kan dia muter. Nah ini seperti dimasukkan, set, masuk toh. Nah, keluar lagi, muter lagi terus gitu. Bayangkan sekarang ya. Jadi siapa yang puterannya ini tidak pernah berubah, konstan. Ya, jadi misalnya ya puternya itu ya nanti pas itu 1 tahun dalam 1 hari itu 24 jam dia pas muternya itu tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah, rotasinya tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang dan terus tidak pernah payah, terus gitu, tidak pernah capek ya Allah rotasi terus istirahat deh, dah. Coba bayangin ya, bayangin kalau istirahat itu tidak terjadi semuanya itu. Malam siang tidak terjadi, musim nanti tidak terjadi. Semuanya wong nentuin summer, spring semuanya ya karena perputaran ini semuanya, Rek. Lah Allah itu mikir, nanti sampean harus pikirkan, cara mikirkannya kayak apa? Lihat ujung belakangnya. Ujung belakangnya apa ayat ini? Innallaha bima ta'maluna khabir. Sekarang monggo dipikirkan dulu ya, saya sebelum kemarin sudah, cuman saya lupa beberapa poin. Misalnya gini. Kalau jenengan ndak apal ayat ini, kira-kira mana yang lebih sesuai? Alam taro annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara samsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama wa annallaha bima ta'maluna khabir. Mana yang lebih cocok? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lah gitu toh. Coba lah renungin. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah menundukkan matahari dan rembulan. Semuanya berjalan di orbitnya sampai waktu yang sudah Allah tentukan. Sungguh Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Matching loh. Saya waktu baca ayat ini, saya berhenti sebentar. Ya Allah, kenapa kok ndak innallaha ala kulli syai'in qadir? Menarik Quran itu kalau dipikirin. Tapi menariknya, ujungnya itu, sesungguhnya Allah SWT terhadap apapun yang kamu lakukan, Allah itu mengetahui. Apa hubungannya coba? Kalau dipikirin. Ya toh, wong bicara pergerakan rotasi dan revolusi, tapi di ujung, aku roh apa sing mbok lakoni. Nah, kita ini kalau menemukan sesuatu yang nampaknya tidak berkesesuaian, disitulah caranya kita menghubungkan ayat. Itu poinnya. Jadi kalau kita ketemu terus, berarti apa poinnya ini? Ayat ini. Apa yang saya disuruh merenungkan? Apa yang saya disuruh menganalisis? Tentu sampean tidak akan menjadi astronom. Berarti rotasi terus saya pikirin. Misalnya enggak. Itu serahin sama yang jurusan astronomi. Bukan sampean yang mikirin itu. Tapi poinnya kita itu ngubungin antara pergerakan malam sama siang dan Allah menundukkan langit, menundukkan matahari dan rembulan itu, atau saya bikin 3 lah ya. Berarti kan ada 3 entitas nih. Bumi, matahari, sama rembulan. Kan 3 loh berarti. Nah 3 ini ditundukkan oleh Allah SWT. Terus oleh Allah dikunci dengan kalimat dan semuanya berjalan sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Disebut dengan ajalin musamma, appointed time. Ya, yang sudah Allah gariskan, kan gitu toh. Berarti kalau kita pikirkan ini sudah diatur oleh Allah SWT sedemikian rupa dan mereka itu menjalankan dengan ya, makanya saya kutipkan kalimat yang ditulis oleh muridnya Imam Farahi ya. Amin, saya senang dengan tafsirnya beliau. Saya tidak punya ya. Gratisannya di internet tidak ada soalnya. Cuma ada juz 30 sama bagus sekali tafsirnya. Namanya Tadabburul Quran. Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Urdu. Nah, Urdunya kayaknya ada. Sayanya yang tidak bisa bahasa Urdu. Lah ada bahasa Inggrisnya. Saya lihat kan. The words also portray a picture of vigilantly, diligently, persistently, and punctually. The night and the day chase one another, kata dia. Saya senang kalimat yang dia bikin. Jadi cara Allah menggambarkan ini, kata dia, menunjukkan apa? Betapa persistennya, istiqomahnya mereka ini. Betapa punctual, ngerti punctual? Punctual itu on time, tidak ngaret. Kalau Allah merintah, dia tidak pernah ngaret. Punctual, be punctual, kata orang bule. Ya, be pancung, be punctual. Ya. Jadi dia on time kalau disuruh itu. Nah, kita sekarang mikir ya, sekarang bandingin dengan kita kalau diperintah sama Allah. Persisten Anda, punctual kita. Coba bayangin.
Dan kita menganggap ahsanu taqwim. Diperintah sholat, ngaret. Diperintah ngaji, ngaret. Diperintah dan tidak punctual. Padahal sama-sama ada ila ajalin musamma. Semuanya ini tidak disuruh terus sama Allah, nanti ada waktunya. Makanya ila ajalin musamma itu ditafsiri mendua kalau para mustafsir. Yang pertama, sampai nanti Allah ledakkan mereka semuanya, dihancurkan di yaumul qiyamah. Tapi karena Allah sudah memerintahkan, you rotate terus ya gini. Kono keselir, persisten. Terus gini terus. Padahal kalau kita pikir, untuk siapa mereka gitu itu? Untuk kita manusia. Coba tolong dipikirin. Ada makhluknya Allah yang Allah perintah dan dia istiqomah, punctual, on time, tidak pernah dimolorkan sedikit pun. Dan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kita. Sementara kita yang dianugerahi gitu, tidak punctual, tidak persisten terhadap aturan Allah. Coba, apa tidak kena kamu? Terus baca ayat itu, alam tara. Mbok delen di utakmu itu, langsung untuk karpe itu. Itu maksudnya. Saya baca itu, wow, powerful and beautiful ayat ini. At the same time, ya dah. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Dan terus itu, Rek, karena perputaran ini Anda mengenal malam dan siang. Coba, apa dipikir itu maunya bumi? Enggak, Allah yang muterin kan. Untuk apa diputar itu? Karena kasihan kamu. Dia belum tidur, biar dia tidur. Ibaratnya, Rek, kamu kalau mikir seperti orang tua itu loh, seakan dekne bano sik turu dhisik. Wis sing sidikakene ngono, kurang ajar ya wong tuane. Kira-kira diapakno wong ngono iku. Coba bayangkan ya. Wow, menariknya Quran itu, Rek. Indah Al-Quran itu. Nah, karena itu gini ya, jangan mempelajari Quran hanya semata-mata untuk scientific purpose. Ya memang bisa, mungkin Anda tertarik dengan kenapa Quran bilang yuliju, kenapa kok disebut al-ilaj, silahkan. Tapi ujung utamanya dari Quran itu adalah hidayah. Jadi nanti Anda belajar, mestinya kan begitu dulu. Saya kayaknya dari SD Ustaz kita sudah belajar rotasi dan itu. Tapi kenapa tidak menyentuh otak kita, tidak menyentuh hati kita? Ya dah. Begitu kita kena alam tara, Masya Allah. Makanya sekarang menjadi matching toh. Kenapa kok wa annallaha bima ta'maluna khabir. Kata Allah, sesungguhnya aku Allah terhadap apapun yang kamu lakukan. Kon tak kon ngene, ndak gelem ngene, ndak nurut, kan ngene, cek lambate oleh nurut. Aku tahu semuanya. Khabir. Sekarang kamu lihat begitu indah toh serasinya. Wow, iya dah. Nah, itu pentingnya Quran. Jadi nanti kalau nadabur itu jangan langsung dipikirin, iya ya, gitu. Tapi kalau kita tidak biasa berpikir, Lek, ya nggak jalan. Malah lagi kalau kita shallow interpretationnya, ya jadinya, iya ya kenapa ya? Jadi begitu. Nah, pintu masuknya di situ. Pikirin terus sudah. Seperti kayak tadi, mudorek. Kono mati, kenapa ini? Nah gitu. Karena kalau yang di sini itu perubahannya terus menerus, ya toh. Dari siang ke malam, siang mari ke malam, berubah lagi, melahirkan terus ya muter. Ini juga muter ya Allah kalau kita pikirkan itu. Dan itu diratain sama Allah dan seterusnya. Karena dia ya tajaddad, dia terus renewing, makanya pakai fi'il mudhari'. Tapi untuk as-syams wal qamar dia tidak, sekali perintah saja dia. Pekerjaannya cuma sekali. Makanya dia ditundukkan, ya sudah. Selesai dia. Cuma sekali perintah. Karena itu menggunakan fi'il madhi. Dan kita ini lihat. Kita ini diperintah oleh Allah SWT. Ada aturan yang sekitar Allah SWT. Tapi, lihat. Itu sindirannya itu maha dahsyat menurut saya itu. Kena otak kita. Bagi orang yang lembut hatinya. Atau yang dengan mau membacanya secara hati. Itu kena itu. Allah tahu. Kan mari gelak terus ya apa amalmu, kira-kira begitu. Kita disuruh mikir dari sisi itu. Alam tara anallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara samsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa anallaha bima ta'maluna khabir. Itu yang kemarin belum ya, sebagai tambahan. Nah sekarang yang terakhir untuk ayat ini. Tartibnya, Imam Razi menarik menjelaskan tentang tartibnya itu, Rek. Misalnya ya, ini gayanya Quran
ngurutkan antara 3 alam taro itu polanya dari am ke khos, ya, dari umum ke spesifik. Misalnya, waktu alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard, kan besar banget toh. Allah menundukkan apa saja yang ada di langit dan bumi. Am itu luas. Terus dispesifikasi. Ya. Langit dan bumi itu contohnya bagaimana Allah menundukkan itu adalah yulijul laila wan nahar. Satu di langit, satu di bumi. Gitu. Ada lail, ada an-nahar dan seterusnya. Terus makin spesifik lagi, yaitu sakhkhara samsa wal qamar. Makin spesifik lagi, sakhkhara samsa wal qamar terjadi di mana? Di langit saja. Terus yang terjadi di bumi, Allah menundukkan perahu. Jadi semua yang ada di antara langit dan bumi dikecilkan lagi. Contoh secara khusus antara langit dan bumi, yaitu malam dan siang. Lebih kecil lagi yang di langit namanya matahari dan rembulan, yang di bumi namanya perahu. Itu siapa yang ngomong begitu? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi bagaimana tartibnya itu? Jadi Quran itu, sampean itu dari sisi apapun bisa menikmati. Yang senang dengan struktur, orang-orang teknik, orang senang dengan, wow, indah strukturnya itu. Ya orang IPS nah senang nonton itu. Oh, mumet yang nonton struktur gitu ya. Tapi menarik presisinya, simetrinya. Niku ya Allah, dari seluruh sisi, dari aspek kebahasaan, dari nggak ada, namanya nyarilah bacaan apapun yang kena hati kita, kena otak kita, kecuali Quran. Baca tesis, baca disertasi, kena apanya? Otak tok. Nggak ono hati ini, sampean bisa baca hati. Aduh, saya terharu baca tesisnya Anda. Nggak ada. Nggak ada. Ya, kecuali sampean moco apa namanya itu novel, terharu kita baca novel gitu. Tapi yang nggak jenius ini penulisnya, enggak. Ya, dia cuman kita terharu saja. Itu tambahan dari ayat ke-27 ya. Oke. Terus kenapa Allah kok bikin perumpamaan ini? Lah Ibnu Ashur Tahrir wa Tanwir menyatakan, ini saya tidak bacakan, inilah terlampau lama ya, waktu kita sedikit, namanya kiasit tamsil atau kias perumpamaan. Jadi kan masih ingat yang ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah kemarin, ya, Allah tidak menciptakan dan tidak membangkitkan nanti kita dalam kubur kecuali samalah dengan kebangkitan satu orang saja, satu jiwa saja. Nah, Allah itu gambarin bagaimana Allah menghidupkan terus mematikan, setelah mati dihidupkan lagi. Nah, itu yang sering ditolak oleh orang-orang Quraisy kan gitu toh. Mereka menolak, iya tak bisa kah dan seterusnya. Nah, Allah itu sekarang bikin kias tamsil namanya, analogi permisalan. Kamu kok meragukan bahwa manusia itu kalau mati nanti dibangkitkan lagi toh? Lihat itu, habis malam muncul siang, habis siang muncul malam lagi, habis malam muncul siang lagi. Kalau Allah bisa menundukkan sesuatu yang jauh lebih complicated dan lebih rumit, yaitu bumi dan matahari itu bisa diatur sembilan rupa seperti mati hidup. Oh, pemainnya cuma menungso. Gitu. Otak manusia mestinya ngasih analogi, iya ya, make sense ya. Lah wong matahari aja bisa dibikin gitu. Apa mana awak? Lebih ecek-ecek dibanding matahari. Itu yang kata Ibnu Ashur disebut dengan fahadal istidlal ala imkanil ba'si bi qiyasit tamsil bi imkani ma huwa a'dhamu minhu min syu'unil makhluqat, kata dia. Karena memang begitu ya. Ini sampai kata dia bi annahu qadirun ala a'dham min dzalika bima sakhkharahu min ila akhirih lah singkatnya ya. Untuk menunjukkan bagaimana indahnya Allah memberikan kias tamsil, katanya Ibnu Ashur ya. Menarik. Sampeyan Nabi lek maca Ibnu Katsir ya ndak nemu ngono-ngono, enggak ada Ibnu Katsir menjelaskan begitu. Dia juri riwayat. Keindahan itu muncul dari siapa? Kalau harus kita ke kebahasaan. Ya, makanya penting mengkaji dari sisi kebiasaan karena kita bisa dapat taste-nya itu, keindahan dari kata-kata Al-Qur'anul Karim. Ya, oke.
Itu ayat ke-27. Ya, kita masuk sekarang ayat ke-30. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dzalika, hal tersebut ya, bi annallaha huwal haq. Sesungguhnya Allah itu, this is because, hal itu karena sesungguhnya Allah itulah yang benar-benar al-haq. Maksudnya begini, Allah nunjukin tadi itu agar kita berpikir tadi ya, perlu al-ilaj tadi, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail sakhara samsal qamar tadi itu, tujuannya dari situ mestinya akan mengantarkan kita pada konklusi bahwa that's it, memang Allah itulah yang hak, gitu maksudnya. Itu yang saya sebut tadi. Sebenarnya simple kalau kita ngelihat Quran itu, tauhid itu. Ngelihat ke alam, ngelihat realitas, nanti dikerucutkan, ketemu Gusti Allah, ma'rifah. Ada Allah. Gitu poinnya itu. Kita ini belajar tauhid menjadi rumit, kenapa? Karena belajar dari ilmu kalam. Makanya ruwet terus. Wah ini Mu'tazilah ini, Jabariyah ini, Qadariyah ini. Wah seruwet dan seterusnya. Kalau ngelihat Quran, ya Allah, nggak ada perselisihan kita kalau lihat dari Quran itu. Indahnya cara Quran mengantarkan orang itu kepada keyakinan haknya Allah itu. Benarnya Allah SWT. Nah, kita kalau kayak begitu, orang terus mikir, ya Allah iya ya. Dan menarik, semua itu diatur agar tadi seperti kemarin ya, agar harmonis. Lihat adanya siang dan malam, tumbuh kehidupan. Pengaturan Allah itu pada alam semesta ini membuat kehidupan ini berjalan dengan baik. Seakan-akan Allah mengingatkan, sekarang aku bikin peraturan buat dirimu. Biar hidupmu baik, hidupmu harmonis, dan seterusnya. Kalau kamu tidak mengikuti aturan itu, mesti kacau kamu. Seperti kaki di kepala, kepala di kaki. Ya dah, seperti itu jadinya. Karena bertentangan dengan hukum alam, sebenarnya itu kalau kita pikirkan. Kita membikin disharmoni sebenarnya ya. Jadi arahnya ke sana, dzalika bi annallaha huwal haq. Ya, kita ini harus mengantarkan kalau kita memahami itu semuanya, kita yakin Allah lah yang hak. Ya, wa annama yad'una min dunihil batil. Dan sesungguhnya apa saja yang kamu berdoa kepada yang lain, minta kepada selain Allah, itu batil kemudian. Ya, dia yang powerful, dia yang mudabbir, dia yang organizing semuanya, dia yang maintaining semuanya, dia yang ngatur semuanya. Kita menjadi sangat yakin dengan itu kemudian. Itu wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah SWT dialah yang ali, dialah yang kabir. Saya tidak berpanjang di sini ya. Jadi ali fi makanatihi, al-kabir fi sultanihi. Maha tinggi kedudukannya, maha luas, maha besar dalam kerajaannya, kekuasaannya ya. Saya kira sudah ya, tidak usah tak bacakan inilah, cukup lah. Oke, masuk aja ke berikutnya 31. Nanti tidak selesai-selesai ya. Oke, sekarang alam taro yang kedua. Ini tambah menarik lagi. Kata Allah SWT, sekarang kalau kita sudah tadi ke langit, sekarang ke bumi nih. Alam taro, tidakkah kamu berpikir ya, atau memahami, berpikir annal fulka, sesungguhnya perahu atau kapal tajri, berjalan fil bahri, di laut, bi ni'matillah, dengan nikmatnya Allah SWT. Untuk apa Allah ngajarin itu? Kamu ngelihat perahu kok bisa berjalan di laut. Kata Allah, liyuriyakum, untuk agar kamu itu memperlihatkan Allah kepada kamu semuanya, min ayatihi, dari ayat-ayatnya Allah SWT. Jadi mestinya siapa yang mikir, kenapa ya perahu kok bisa ngapung? Siapa mestinya yang mikir? Orang Islam. Ayo dong, mesti nih. Sing duwe ayat iki lho, orang Islam. Masya Allah, coba bayangin. Opo kok sing nemu kok Archimedes lah gitu kalau kita pikirkan tuh. Masya Allah. Coba. Jadi gini kan, ayat itu seperti bahasan kita kemarin. Ayat itu kan tanda, sign of God. Lah, gini, tandanya Allah itu atau ayat-ayat Allah itu kan ada dua toh. Ada yang di dalam Al-Quran, ada yang di alam semesta kan gitu toh. Kalau yang di dalam Al-Quran, begitu kita membaca Al-Quran, kita ini yakin tidak mungkin ini dari manusia memang.
dari Allah. Semakin kita mulai dari susunan kalimatnya, pesannya, semuanya, semakin mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Lah gitu toh. Oke, karena kita mengkaji kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sampean kalau kepingin tahu seseorang, lah sampean scrolling terus toh. Instagramnya, sampean scrolling terus, ngopo ae lah saiki dan seterusnya lah. TikToknya sampai dia set, oh saya lihat seneng, kok api-api ada iki makanane, set, nah tak kalau situ-situ, bikin masa ini, gitu, kita makin kenal, karena itulah ayat-ayatnya. Meskipun beda nih, ayat-ayatnya manusia itu menipu kalau di virtual, ya, karena wis di make up kabeh. Nah, le Allah ndarek, jadi seperti kita kemarin bicara murad dan murid, ya. Jadi yang menarik kan gini. Jadi ayat-ayat Allah yang berada di luar ini, ya, yang di luar kita, itu sebenarnya sama. Itu akan mengantarkan kita bertemu dengan tanda petik, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah itu tidak pernah berubah. Karena dia tidak pernah berubah, makanya bisa mengenal ayatnya. Kalau berubah-ubah susah, sampai tidak akan tahu karakter orang kalau berubah-ubah. Budek nih ya, kadang dele, kadang ya tempe, susah kita. Ya, tapi kalau dia ajak, kita tahu karakternya kemudian. Nah yang menarik, selain manusia itu, Allah bikin ajak, default, nggak bisa di-customize. Matahari ya begitu, bulan ya begitu. Karena dia tidak bisa di-customize, tetap dia. Makanya kita menemukan ilmu fisika, kimia, biologi, semua rumus-rumus itu ditemukan. Kenapa? Karena dia tidak berubah, sehingga kita bisa ngamatin. Oh kalau begini berarti begini. Baru disimpulkan jadi teori. Ya dah. Kenapa IPS kok ruwet? Karena menungso berubah-ubah. Mereka ini repot lagi gelek rumusnya di ilmu sosial. Karena datanya sangat cair. Di ilmu alam, datanya nggak cair. Cerita ini, saya coba ceritakan. Ada dua versi tentang Archimedes itu. Versi yang umum adalah, jadi Raja Heron itu kepingin ganti mahkota ceritanya. Dia manggil goldsmith-nya, yang tukang bikin mahkota itu. Sini kamu, dikasihlah emas. Ini emasnya gini, kamu lebur jadiin mahkota saya. Siap raja, dibikinlah. Selesai dia bilang, kok koyoke nggak asli ini. Dia ragu-ragu, dipanggillah orang paling pinter saat itu, Archimedes, mathematician. Ya, bukan wong PAI rek, mathematician yang dipanggil. Soalnya yang PAI apamu, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah pun sing asli ya Allah. Gitu. Enggak, ini yang dipanggil orang matematika yang dipanggil. Ditanyain Archimedes, kamu bisa ndak buktiin ini asli emas atau ndak? Oke raja, dipikir dia. Ya apa caranya ini? Ini cerita yang umum, asal muasal ditemukannya nanti hukum Archimedes itu. Ya bayangin. Sampai dipakai iso sampai dadi kapal selam, duadi macem-macem. Gara-gara mikir ngono iku rek. Mestinya kan kalau kita mikir, mestinya lah wong Islam tuh sing mikir giat koyo ngono iku. Apa saiki Quran iku dadi cuman innallaha ma ta'maluna khabir Allah. Mari wes. Ya Allah kalau kita pikirin itu. Kan gila tuh itu kan sebenarnya kalau kita pikirkan itu. Mestinya ayat itu memantik kita untuk serius dan seterusnya. Coba bayangin kalau kita bilang sama anak-anak kita yang gitu, you di biologi you sedang mempelajari ayat Allah. Engkau kon ketemu makrifah yang pangeran kamu. Yang anak-anak fisika you nanti ketemu pangeran. Terusin dek. Kalau seneng toh. Tadi ndak ono ilmu kafir kon niku, mlebu neraka kon niku. Kayak aku iki lho tafsir. Coba bayangin. Padahal yo enggak semuanya itu sebenarnya ya mengantarkan kita untuk makrifat sama Allah. Cuman karena ilmu modern itu membuang agama, seakan-akan orang kalau jurusan elektro, jurusan IT, repot mlebu surga. Ya. Tanya sekolah di UIN, wah, jurusan apa? Tafsir, IAT, wes surga itu nih. Padahal ya enggak lah gitu tuh. Sama aja, rek, sama aja. Jadi ini coba menarik Archimedes itu. Lah akhirnya dia itu mikir mumet tidak tahu gimana caranya mandi, mungkin yang sumpek pikiran itu, melbu batap.
Air di bathtub itu kalau kita punya bathtub ini ya, airnya misalnya 1 meter atau setengah meter. Begitu dimasukin, airnya kan naik. Lah terus dia mikir loh, begitu saya masuk, airnya naik. Bahkan kalau tambah saya mendelep, airnya bisa tumpah. Lah terus dia mikir, oh tahu saya sudah. Ya bangin, sampean lawis mulai cilik dong ngono ya, nyemplung. Apa kok ada di teori lah gitu dah. Sama sebenarnya, ilmuwan sosial, ilmu pengetahuan alam sama saja. Orang sosial juga begitu mencari rumus-rumus di dalam ilmu sosial itu. Nah, saya dulu juga tidak suka ilmu sosial karena saya ngajari nggak pinter. Karena dikira ilmu apalan, padahal sama persis. Mau ilmu sosial sama, nyari data, ditarik, digeneralisasi jadi teori. Jadi, lah dia mikir terus, ya, oke, berarti saya bisa. Nah, terus kenapa? Karena dia tahu masing-masing bahan itu punya densitas. Ya, misalnya kalau kita urut ya, jadi yang paling besar sendiri densitasnya itu adalah apa yang putih, platinum dan terusnya, terus emas, terus tambah kecil sampai mereka kalau tembaga atau apalah sampai lah. Makanya tadi oke. Berarti saya kalau tahu densitasnya ini, saya akan tahu. Nah, gimana caranya? Sama lah. Densitas itu rumusnya adalah massa dibagi sama volumenya. Massa gampang lah. Tinggal saya berapa beratnya tahu lah. Tapi sekarang ngukur volumenya bagaimana? Kan gitu toh. Wong ini sudah berupa mahkota. Yo apa tak ukur volumenya? Masa tak hancurno, tak cemetno, panjang lebar kali tinggi. Nggak mungkin toh. Nah, akhirnya pakai air. Itu pinternya Archimedes. Berarti kan kalau kita ada sampai duwe tabung, insenono 200 mili, 200 liter misalnya. Masukin barang, lah naik toh. Lah, naiknya berapa? Oh, dari 300. Ya berarti itulah volumenya. Itu pinternya Archimedes. Nah, kata dia, lah ketemu terus densitasnya. Baru dia bisa menentukan ini asli, ini tidak asli saja. Ada campuran peraknya. Nah, itu asal muasal nanti jadi teorinya Archimedes. Nomor 1. Yang kedua ceritanya tidak begitu, Rek. Sekarang cerita yang lebihan nih, begitu dia tenggelam gini, ketemu rumusnya karena bisa menyelesaikan permintaan raja. Keluar tidak pakai apapun. Archimedes langsung metu tekan rumahnya, jingkak, Eureka gini. Ya, I did it kayak Dora itu lah. Dia lupa sampai ke depan raja belum pakai pakaian. Saking senengi. Orang itu kalau you menemukan apapun itu, kok wis maghrib ya. Sedikit lagi lah, tidak apa-apa lah. Kita selesaikan yang Eureka. Jadi saking seneng, makanya terkenal kalau dalam IPA mesti orang tahu tentang Eurekanya Archimedes. Nah yang kedua tidak begitu ceritanya. Ceritanya adalah ini yang sekarang lebih diyakini kebenarannya. Jadi dulu ceritanya tidak begitu. Dulu Raja Heron itu kepingin bikin perahu raksasa yang beratnya 2000 ton, namanya Sirakusia. Nah, maunya ini diperjalankan ke Mesir untuk dihadiahkan kepada Raja Mesir sekaligus untuk membuat daun Raja Mesir. Karena hebatnya Yunani saat itu. Kira-kira begitu awalnya. Sing disuruh arsiteknya adalah Archimedes. Mumet Archimedes, karena ini perintah raja. Yo, apa carane itu? Nah itu nanti dia masuk bak dan ketemu, terus baru dia tahu mengapung berapa dan seterusnya sampai ketemu rumus gaya Archimedes. Benda mengapung, benda tenggelam, benda itu ya dan seterusnya. Hal yang sederhana itu iso sampai jadi latar dari kita kalau bikin kapal pesiar sampai lah geleng-geleng. Kok iso yo kapal tontonan tapi ndak tenggelam? Ya dah. Padahal dari mana ditemukannya? Kum dan jero brak. Bayangkan. Allah, kalau kita pikirkan itu. Padahal semua bukan dia yang menemukan, itu hukumnya Allah. Itu ayatnya Allah. Biar kamu tahu kata Allah, liyuriyakum ayatihi. Memang kita disuruh mikir sampai kita kemudian ketemu ayatnya Allah. Maksudnya hukumnya Allah yang Allah letakkan di air, Allah letakkan di bumi, Allah letakkan di matahari, Allah letakkan di setiap benda. Dan kalau kita meneliti itu, jadilah kita menemukan orang menyebut karena tidak percaya sama Allah disebut apa?
hukum alam, natural law. Padahal law-nya siapa? Law-nya Allah itu. Hukumnya Allah, bukan hukumnya alam. Gitu poinnya itu. Itu yang menarik. Makanya Allah menyatakan, tidakkah kamu memperhatikan, ya, tidakkah kamu mengetahui bagaimana Allah menjalankan dan seterusnya, ya. Saya karena sudah saya akhiri besoklah, berarti tidak selesai ini penutupannya. Saya akhiri, Imam Mawardi mengaitkan ayat ini dengan kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, ya. Kisahnya dengan perahu. Katanya Imam Mawardi, ayat ini juga turun berkenaan dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Kenapa? Ikrimah itu musuh bebuyutannya Rasulullah SAW, jenderal perang yang sangat hebat, sama kualitasnya dengan Khalid bin Walid. Cuman dia tidak masuk Islam terus. Kalau Khalid menjelang Fathu Makkah, dia sudah Aqabah keberapa dia sudah masuk Islam. Tapi tidak Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal, ya. Karena itu dia musuh Rasulullah, mulai di Badar, di Uhud, sampai di Khandaq. Itu Ikrimah musuh terus sampai Fathu Makkah. Begitu Fathu Makkah, Ikrimah kemudian termasuk salah satu di antara orang yang tidak dapat pengampunan dari Nabi Muhammad. Dia akan dibunuh oleh Nabi karena tidak ada baiknya, itikat baiknya musuhi umat Islam terus. Dan apa katanya Ikrimah sama istrinya Ummu Hakim? Wallahi la askunu ardon ara fiha qatilu abal hakam, kata dia. Saya tidak akan tinggal di bumi di mana saya bisa melihat pembunuh bapakku. Akad ini aku urip Mekah. Gak iso aku tinggal di negeri di mana aku melihat pembunuh bapakku. Siapa? Ya orang Islam. Makanya dia pergi ke Yaman. Bilang say goodbye sama istrinya. Istrinya sama Hindun, sama 10 wanita masuk Islam. Kata istrinya kepada Rasulullah, dia sudah mewanti-wanti ulama, sudah usah pergi mas. Aina tadhabu ya sayyida fityani Quraisy. You mau pergi kemana? Ke negeri yang kamu tidak dikenal. Sudahlah, ndak, pokoknya saya mau pergi. Tidak mau dia. Fa'aba ayyuti'aha. Dia menolak dan tidak mau mentaati istrinya. Istrinya masuk Islam kemudian. Begitu dia masuk Islam, dia tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qad haraba Ikrimah. Ikrimah sekarang udah pergi menuju Yaman. Minka ilal Yaman. Wa khafa an taqtulahu. Dan dia takut engkau membunuhnya. Ya Rasulullah, fa'amminhu, kata dia. Ya Rasulullah, berikan keamanan kepada suami saya. Rasulullah berkata, huwa amin. Dia aman. Wah, kangking senengi belayu Ummu Hakim mencari Ikrimah. Yang menarik, Ikrimah itu naik perahu. Datang angin puting beliung, tidak bisa menggerakkan perahunya itu, Rek. Sampai gini terus Ikrimah. Ya Allah, la in anjani Allah, kalau seandainya Allah menyelamatkan saya dari perahu ini, saya akan meletakkan tangan saya ke tangan Nabi dan saya mau masuk Islam. Mandek angine. Kata Ikrimah, kurang ajar. Makanya si tukang perahunya itu, terus dia bilang, tukang perahunya itu, akhlis, sudahlah, ikhlaskan saja. Kata Ikrimah, ayu syai'in nakul. Memangnya saya ini harus ngomong apa? Emang sesuatu apa yang harus saya ucapkan? Wislah, ikhlaskan saja, ngomonglah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa katanya Ikrimah? Ma harabtu illa min hada. Aku ini belayu ya karena kalimat itu. Kok kamu malah suruh saya, wis lah ikhlas no wis ngomong no. Nah begitu dia lagi ngoten niku, datanglah Ummu Hakim istrinya. Kata Ummu Hakim, saya sudah datang, ji'tuka min indi afdhalin nas wa abarrin nas wa khairin nas, kata dia. Saya sudah datang dari orang yang paling mulia, paling terbaik, paling gini. La tuhlik nafsak, jangan hancurkan dirimu. Rasul sudah memberikan keamanan kepadamu. Datang sana. Kata suaminya, kata Ikrimah, anti fa'alti, kamu benar melakukan itu. Naam, ana kallamtuhu, kata dia. Fa'ammanaka faraja'a ma'aha. Maka dia, saya udah bicara sama Nabi, Nabi berikan jaminan keamanan sama kamu, maka dia pulanglah ke sana. Nah, lihat apa yang dilakukan Ikrimah. Ikrimah itu begitu masuk Islam, saya singkatkannya, dia asyhadu an la ilaha illallah, dia bilang apa kata Ikrimah? Tidak cuman begitu, dia bilang apa? Raditu ya Rasulullah, amma wallah. Ikrimah itu nanti dikenal orang yang selalu mencium Al-Quranul Karim. Ya, jadi kalau jalan-jalan kemana dia bawa Quran dia cium karena paling telat. Yang lain ibaratnya wis toto jus 30 dene si Iqra. Ya dah.
Jadi dia dan kita burabi di ambung mana? Kita burabi biasanya para ulama membolehkan mencium karena riwayat Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, dan seterusnya. Lah Ikrimah ini terus yang menarik bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dulu saya menghabiskan sekian harta saya untuk melawanmu. Begini. Sekarang saya akan menghabiskan harta saya untuk memperjuangkan agamamu. Dulu saya mati-matian berjuang untuk melawanmu. Sekarang saya akan berjuang mati-matian untuk bahkan menyerahkan nyawa saya untuk agamamu. Dan di perang Yarmuk beliau sakaratul maut bersama sahabat yang lainnya, Ayas, siapa itu Haris. Lah beliau ini lagi lagi kehausan mau meninggal dunia, tapi terus dikasih air, tapi melihat temannya satunya juga kehausan, alma kata dia idfa'hu ilaih, ya kasihkan sama dia. Dan terus saling bergantian sampai kemudian meninggal. Tercatat dalam cita emas Ikrimah bin Abi Jahal. Masuk Islam gara-gara apa? Perahu. Ya, Masya Allah kalau kita perhatikan. Ya, bagaimana lanjutannya? Berarti satu pertemuan lagi, nggak sido, belum selesai berarti ya. Saya kira udah selesai malam hari ini, ternyata belum. Tapi semoga meskipun belum selesai ada manfaatnya dan nanti kita lebih sensitif melihat apapun untuk kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.